Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudariku. Jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Ada video yang sangat-sangat mantap nih teman-teman ya. Video yang sangat menarik tentunya, dan menurut saya sangat luar biasa ya. Ada tantangan debat terbuka untuk eh, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu ya. Video eh, ini tantangan debat terbuka dari Kiai Haji Dawam Muallim, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Pembina Ponpes Al Muallim Bogor dan Tangerang menyatakan siap meladeni debat terbuka dengan Panji Gumilang, pendiri dan pemimpin Al Zaitun. Wah, kita dukung ya saudara-saudariku ya. Ini nama channelnya Al Muallim Center, saudara-saudariku ya. Al Muallim Center, dikasih judul ini. Video ini baru 1 jam yang lalu ya. Kami siap meladeni debat terbuka dengan Panji Gumilang, pemimpin Al Zaitun. Mantap, ini kita dukung ya. Al Muallim Center, saudara-saudariku. Karena kalau debat terbuka ini berlangsung, kita bisa tahu nih sumber ilmunya, siapa si Panji Gumilang ini, seperti apa sih keilmuan daripada Panji Gumilang nih, gitu kan. Khususnya seputar fikih kan, seperti itu saudara-saudariku ya. Baik, kita langsung simak videonya. Yang nambaki Majelis Ulama Pusat sana. Nahdlatul Ulama juga begitu. Sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama marah juga enggak apa-apa. Putri muslim ini terbelenggu, jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Pasah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Kita diem saja, yang nambaki Majelis Ulama Pusat sana. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Nahdlatul Ulama juga begitu. Loh, sah-sah saja. Yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamofobia ini. Terus siapa yang Islamofobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Terlepas Departemen Agama marah juga enggak apa-apa. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Sholat berjarak-jarak. Baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Ini perjalanan fikih itu nggak boleh statis. Bergerak terus. Ya. Akal manusia itu menciptakan akal baru. Maka bahasa adinu aklun itu benar. Ladina liman la aklala. Nah, itulah tadi cuplikan beberapa potongan video acara kunjungan dari Kemenak Indramayu ke Pondok Pesantren Al Zaitun pada hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023. Video ini dikirim oleh beberapa jamaah, kemudian kami klik, ternyata dari akun YouTube miliknya Al Zaitun. Di dalam video ini telah jelas bahwa Panji Gumilang seolah-olah arogan nih, seolah-olah menantang sana sini. Walaupun toh kalimatnya tidak menantang, tetapi bisa disimpulkan karena dia menantang seolah-olah ingin mengadakan khotib sholat Jumat dari pelajar putri, pelajar perempuan. Bahkan dia memprotes nih, seolah-olah memprotes bahwa mengapa soft sholat antara laki-laki dan perempuan dikasih satir, dikasih penghalang. Jadi dia ingin mengajarkan campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ini rusak ini kalau dibiarkan. Kemudian dia juga tidak terima kalau ada perempuan soft sholatnya di depan. Dia mengatakan makruh. Kemudian dia menjelaskan makruh itu bukan hukum. Makruh itu abu-abu. Ini orang yang tidak paham tentang usul fikih ini. Makruh itu kan macam-macam. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Dan dasar kemakruhan itu memiliki dalil dari Al-Quran maupun hadis. Tidak bisa
tanpa menggunakan dalil dari Al-Quran maupun hadis, kemudian seseorang menghukumi makruh, dan oleh Panji Gumilang dikatakan makruh itu bukan hukum. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Ta'alim meminta kepada pemerintah pemerintah pusat yang harus menerjunkan timnya. Yang pertama bergerak yaitu sudah Kemenak dari Indramayu, Kemenak Indramayu, karena Al-Zaitun berlokasi di Indramayu. Maka kami apresiasi Kemenak Indramayu sudah melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Zaitun pada hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023. Berarti masih suasana Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Lebaran nih. Kemudian karena memang seolah-olah arogansi daripada Panji Gumilang ini, dia seolah-olah menantang mau mengadakan khotib Jumat perempuan, pelajar putri. Waduh, ini kalau semakin viral ajaran seperti ini, nanti di mana-mana khotib Jumat perempuan, imam sholat akhirnya perempuan, di mana-mana antara laki-laki dan perempuan campur baur. Ini namanya talbisul haq bil batil, mencampur adukan hak dengan kebatilan. Oleh sebab itulah, wahai seluruh sarjana muslim yang alim, yang faqih, seluruh santri, seluruh kiai, seluruh ustadz nih yang faham tentang seluk-beluk Al-Quran dan hadis serta usul fikih dan ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat para ulama, mari diajak duduk bareng nih Panji Gumilang. Kalau seandainya nggak ada yang siap, kami Al-Fakir Ta'alim siap untuk berdialog, meladeni Panji Gumilang. Apa maksudnya nih? Memang fikih itu ya khilafiyah. Hanya saja nih Indonesia ini punya aturan, punya adab. Tatkala kita memilih madhab itu pendapat. Kalau Pondok Pesantren Al-Zaitun menyatakan diri tidak bermadhab, berarti kan dia menciptakan madhab sendiri, ya kan? Menciptakan madhab sendiri. Lah, pencipta madhab sendiri harus diuji nih. Harus diuji. Mengapa harus diuji? Jangan sampai merusak syariat agama Islam yang suci. Karena kalau tidak tes ujian, maka bisa rusak nih. Setiap orang boleh berpendapat dengan kapasitas dia sendiri. Ini bahaya. Bahaya, apalagi mohon maaf, sudah banyak sekali video viral di medsos, di YouTube, ya, campur baurnya laki-laki dan perempuan, hingga menyebabkan kasus pelecehan seksual yang menimpa Pondok Pesantren Al-Zaitun. Kemudian viral juga masalah video yang soft wanita di depan. Kemudian ada yang seolah-olah non-muslim ikut. Kemudian juga sudah viral nih video yang tentang doanya orang-orang Kristen, Yesus Kristus yang mendoakan Al-Zaitun. Sebenarnya itu nggak apa-apa sih. Orang hidup Buddha mau mendoakan kita juga nggak apa-apa. Orang Kristen Katolik mau mendoakan kita nggak apa-apa. Orang Yahudi pada Israel mendoakan kita nggak apa-apa, mereka yang mendoakan kita, ya kan? Tetapi masalahnya ini kita harus memiliki sekat-sekat, batas-batas. Toleransi dalam beribadah, toleransi beragama itu berbeda dengan toleransi dalam ibadah. Kalau beragama itu kan kompleks, ya komplit sekali masalah dalam agama itu. Ada muamalah, ada ibadah. Ada ibadah yang mahdhur dan ghairu mahdhur. Nah inilah yang kita harus memiliki batas-batas. Oleh sebab itu sekali lagi kepada MUI pusat dan pemerintah pusat serta Kemenak pusat nih, Kemenak pusat semuanya pusat nih, harus segera mendudukkan Panji Gumilang untuk berdialog. Kalau bisa live. Kami Al-Fakir Ta'alim siap menjadi wakilnya MUI, wakil pemerintah atau wakil Kemenak untuk berdiskusi, berdialog dengan Panji Gumilang. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, itu dia videonya ya, teman-teman. Saya ambil dari Al-Muallim Center ya, saudara-saudariku. Jangan lupa kita subscribe, jangan lupa kita dukung. Beliau adalah Kiai Haji Dawam Muallim ya, menyatakan siap meladeni debat terbuka dengan Panji Gumilang, pendiri dan pemimpin Al-Zaitun. Kita tunggu respon dari Panji Gumilang ini, saudara-saudariku ya. Dan tentunya ini bakalan menjadi bakalan menarik nih kalau terjadi debat terbuka ya dengan Panji Gumilang ini, saudara-saudariku ya. Mohon maaf apabila ada silap kata, saudara-saudariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.